Halo pemirsa 100 KPJ dan Otoviva, kali ini kita akan membahas motor listrik pertama dari Honda yang dijual di Indonesia oleh PT Astra Honda Motor. Motor listrik Honda IM1 ini juga hadir dalam dua varian, yang satu varian standar dan satu lagi plus. Yang plus itu membedakannya ada rak di bagian belakangnya ya. Untuk harga, varian standar dibanderol 40 juta. Dan setelah dipotong subsidi dari pemerintah sebesar 7 juta, harganya menjadi 33 juta rupiah. Sedangkan untuk yang plus, harganya lebih tinggi 500 ribu saja. Oke, kali ini kita bakal ngebahas desain dari Honda IM1 ini. Untuk lampunya, dia sudah ada DRL dengan lampu LED. Lampu sennya juga sudah LED juga, ada 3 buah dan cukup terang ya. Bagian kaki-kakinya, suspensinya sudah teleskopik dan bannya ukuran ring 12. Untuk keamanan, rem depan sudah dipakai dengan cakram ya. Kalipernya dari Nissin. Honda IM1 ini berbeda dengan motor-motor dari keluaran Honda lainnya yang banyak sudut-sudut tajam. Seperti dari bagian samping cukup ramping dan ke bagian belakangnya membesar. Karena di sini juga disimpan baterai ya. Untuk bagian belakangnya cukup futuristik ya, dengan lampu yang cukup minimalis sebenarnya. Cakep ini bagian sini ini. Dan untuk kaki-kaki dia sudah pakai 2 shock, tapi tidak bisa diatur untuk tinggi rendahnya. Kemudian ada spakbor gantung yang bisa dicopot. Footstepnya pun disembunyikan seperti ini, tinggal dikeluarkan saja. Mudah. Kuncinya masih menggunakan kunci biasa ya, belum keyless, cuman ada pengamannya di bagian sini, bisa menutup gini. Untuk menyalakannya cukup mudah, Anda tinggal posisi start, kemudian di starter, hingga muncul tulisan ready dan motor siap untuk digas. Kemudian di bagian panel instrumen ini ada beberapa indikator yang memperlihatkan seperti total jarak tempuh, odometer, jam, dan juga persenan baterai itu sendiri. Jika Anda memakai mode Econ atau ekonomi, maka akan muncul tulisan Econ di panel instrumen ini sendiri. Sedangkan untuk bagian sisi kiri, untuk lampu jarak jauh, jarak dekat, klakson, dan juga lampu sen. Dan di bagian bawahnya, di sebelah kiri kita ini ada tempat kompartemen untuk menyimpan botol minuman atau barang-barang yang cukup kecil. Sedangkan di belah kanannya ada colokan USB 2,1 ampere kekuatannya. Nah, menariknya lagi, untuk mengetahui nomor rangka dari motor ini ada di sebelah sini. Kita tinggal buka saja seperti ini dan terjelas nomor rangkanya di sini ya. Untuk membuka bagasi ini, ketika Anda ingin mengganti baterai, cukup masukkan kunci di sebelah sini. Bisa. Kemudian angkat. Penguncian baterai di sini juga cukup kuat ya. Ternyata ada 2 keamanan hingga baterai tidak akan goyang-goyang di saat perjalanan, hingga arus listrik itu pun akan lancar. Jika Anda ingin mengganti baterai, cukup diangkat saja. Berat baterainya sendiri 10,2 kg ya. Dan untuk cara memasangnya pun cukup gampang, tinggal dimasukkan, kemudian dikunci, set. Dan di sebelah sininya ada bagasi untuk menaruh barang atau jas hujan. Cukuplah untuk jas hujan. Dengan harga 33 juta untuk varian standar dan 33 juta 500 untuk varian Honda IM1 Plus, Anda akan mendapatkan 1 baterai. Jika Anda ingin mengganti baterainya, bisa mengganti baterai di penukaran di beberapa dealer Honda e-shop. Dan jika Anda malas untuk melakukan penukaran dan ingin melakukan cas di rumah, bisa menggunakan cas portable sendiri yang dijual terpisah seharga 5-6 jutaan. Dengan bobot motor 96 kg, kita masih cukup nyaman untuk mengendarinya ya. Terlebih ground clearance-nya juga lebih rendah 5 mm dari Honda Beat. Bagian floor deck-nya juga cukup luas sehingga kita masih cukup nyaman untuk menapakkan kaki atau menyimpan barang di sini. Untuk spesifikasi mesin sendiri dari dapur pacunya, motor ini bisa ditempuh dengan jarak hingga 41,1 km berdasarkan data yang diberikan oleh AM. Dengan 1 baterai ya, dari pengecasan dari 0 sampai 100%. Untuk kecepatannya
dibatasi maksimal 45 km per jam. Akan tetapi 100 kpj telah mencobanya, dan untuk satu baterai dengan kondisi jalan yang agak mendatar setelah tidak macet bisa menempuh hingga 51, sekian kilometer. Sedangkan untuk kecepatannya tembus di 49 km per jam. Jika baterainya sudah hampir mendekati habis, biasanya di 19% akan berkedip-kedip, kecepatan motor pun akan menurun di angka 30-an km per jam. Dan jika motor sudah tidak kuat untuk melakukan tarikan yang lebih kencang, akan muncul lambang kura-kura di sini. Artinya ada pembatasan limitasi daya dari baterai ke mesin untuk menggerakkan roda belakang. Jadi apakah motor ini layak untuk dibeli dengan harga 33 juta? Mungkin jika Anda ingin mengidamkan kecepatan dengan harga 33 juta, Anda bisa membeli Honda PCX 160. Akan tetapi motor ini sebaiknya disarankan untuk motor kedua yang dipakai hanya di perkotaan atau komplek-komplek saja ya. Karena dengan kecepatan yang ada limitnya 45 km per jam, sedangkan baterainya lama pengecasannya saja 6 jam dari 0 sampai 100%. Sekian kita review motor listrik Honda YM1 ini. Silakan baca berita-berita seputar otomotif di 100kpj.com dan Autoviva. Juga tonton beberapa review di YouTube viva.co.id. Sekian.